teman-teman digitalku, kumaha mangcu. Sesuatu hal bisa dibilang baik atau buruk itu tergantung masing-masing orang, tergantung selera mereka. Tapi film The Last Airbender rilisan tahun 2010 ini katanya dicap oleh banyak orang sebagai film action tergagal dan menjadi titik terendah sutradaranya yaitu Night Shyamalan. Seperti yang udah kita tahu, Avatar The Legend of Aang ini adalah animasi terpopuler pada zamannya, Cuk. Tapi kenapa live actionnya dibilang buruk ya? Kesalahan apa aja sih yang ada di film ini? So, biar tahu jawabannya dan kalian bisa menilainya sendiri, langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Seratus tahun yang lalu, dunia masih baik-baik saja. Walaupun dengan 4 elemen yang berbeda, yaitu udara, air, tanah, dan api, kemakmuran serta kedamaian mengisi hari-hari mereka. Semua itu berkat kehadiran seseorang yang lahir di antara bangsa-bangsa itu, yang memiliki kemampuan natural untuk menguasai 4 elemen sehingga dia bisa menjadi penyeimbang dunia. Hanya dia pula lah yang bisa berkomunikasi dengan dunia roh dan dia disebut sebagai avatar. Namun pada suatu hari, dia tiba-tiba menghilang, hingga 1 abad pun telah berlalu. Setelah itu, sejak negara api menyatakan perang terhadap 3 negara lainnya di wilayah suku air selatan, terlihat kakak beradik bernama Sokka dan Katara yang sedang melakukan perburuan untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Saat ini, mereka hanya hidup berdua karena sang ayah pergi berperang, sedangkan ibu mereka telah mati terbunuh saat Katara masih kecil. Selain itu, walaupun mereka adalah bagian dari bangsa pengendali elemen air, tapi karena untuk menguasainya sangat sulit, tinggal Katara yang masih mampu untuk melakukannya. Di sini Katara bercerita bahwa sang kakak bukan pemburu yang handal, tapi karena dia hanya seorang adik, Katara pun mengikuti kesotoyan Sokka hingga tiba di bagian laut yang sudah membeku. Dengan jejak yang ada, Sokka yakin kalau di tempat tersebut ada harimau laut, tapi yang mereka temukan malah kilauan cahaya misterius yang ada tepat di bawah mereka. Karena penasaran, Sokka pun berusaha memecah esnya hingga akhirnya esnya retak, lalu muncul bola es yang sangat besar. Khawatir bola itu merupakan jebakan yang dibuat oleh negara api, Sokka menyuruh adiknya untuk mundur pelan-pelan. Tapi bukannya mengikuti arahannya, Katara malah mendekati benda itu dan berusaha untuk melubanginya. Ketika bola es itu pecah, semburan cahaya menyilaukan pun keluar menembus langit, yang setelah itu tampaklah seorang anak laki-laki berumur 12 tahun bersama hewan aneh yang mirip dengan bison. Melihat anak itu nampak lemas tidak berdaya, Katara mengajak Sokka untuk membawanya ke desa. Sampai di sana dan ketika anak botak ini sudah lumayan pulih, Katara pun bertanya, kenapa dia bisa sampai di tempat itu? Si botak ini pun menjawab bahwa dirinya baru saja melarikan diri dari rumah. Tapi karena ada badai besar waktu itu, dia dan hewan peliharaannya terperangkap di bawah laut hingga akhirnya membeku. Selain itu, karena keadaannya sudah membaik, si botak berencana pulang ke kampung halaman. Tapi belum sempat dia pergi, Sokka datang memberi kabar bahwa prajurit negara api datang ke desa mereka. Dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Sokka menyuruh si botak dan anak yang lain untuk bersembunyi sampai keadaan kembali aman. Ketika prajurit itu mulai menggeledah tempat tinggal mereka, Pangeran Zuko, anak dari Raja Api Ozai, datang dan menyuruh prajuritnya untuk mengumpulkan para tetua. Tidak terima warganya diperlakukan semena-mena, Katara hampir saja mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Zuko. Tapi dia berhenti ketika salah satu prajurit berhasil menemukan si botak lalu menyeretnya ke kapal Pangeran Zuko. Merasa si bocah botak itu adalah tanggung jawab mereka, Katara mengajak Sokka untuk menyelamatkannya. Tapi di sini Sokka menolak, Cuk. Karena selain mereka tidak sengaja menemukan bocah itu, bagaimana caranya untuk mengalahkan Zuko dan prajurit negara apinya? Di saat kedua orang itu bimbang harus melakukan apa, tiba-tiba terdengarlah suara aneh dari luar. Saat dilihat, ternyata bison yang ditemukan bersama dengan si botak tadi bisa terbang dan membuat anak-anak kegirangan. Lalu dari sini hasrat untuk menyelamatkan si botak pun semakin kuat. Tidak bisa pergi begitu saja, Katara dan Sokka mencoba untuk pamit kepada sang nenek dan meminta saran sebaiknya mereka harus melakukan apa. Mereka pikir sang nenek akan mencegah mereka,
Tapi nenek malah memberitahu suatu hal bahwa dilihat dari tatonya, ia yakin bahwa si botak itu adalah avatar dari negara pengendali udara. Karena belum tahu apa itu avatar, nenek pun mulai menjelaskannya dari awal. Lalu karena ia tahu negara api ingin menjadi penguasa, negara api takut akan kemunculan avatar. Dan mungkin itulah alasan mereka menangkap orang-orang yang diduga adalah avatar. Nah, atas keyakinannya itulah nenek menyuruh Katara dan Sokka untuk segera menyelamatkan anak itu agar dunia ini kembali menemukan avatarnya lagi dan dunia akan seimbang seperti dulu kala. He will need you too, and we all. Sementara itu di kapal, Zuko meminta sang paman yang bernama Jenderal Iroh untuk melakukan pengetesan kepada si botak. Dan dari 3 benda yang diberikan itu, Iroh yakin kalau si botak ini memanglah seorang avatar. Setelah sekian lama mencari dan akhirnya berhasil menemukan avatar, Zuko berniat menahannya di penjara. Tapi karena bocah ini tentu saja tidak mau, dia pun langsung menggunakan kekuatannya dan berusaha kabur dari sana. Menggunakan keahliannya dalam mengendalikan udara, si botak dengan mudahnya menyingkirkan Zuko dan prajuritnya, lalu terbang keluar menggunakan tongkatnya menuju apa, bison terbang yang dibawa oleh Katara dan juga Sokka. Nah, karena Sokka dan Katara sudah membulatkan tekad untuk membantu si botak, mereka pun dibawa ke suatu tempat, yang ternyata tempat itu adalah tempat tinggal si botak. Selama dalam perjalanan, si botak akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Aang, sekaligus menceritakan kenapa waktu itu ia sampai terjebak di dalam bola es. Sesampainya mereka di kuil udara selatan, Aang langsung memanggil teman-temannya agar mereka bisa berkenalan juga dengan Sokka dan Katara. Dari sekian banyak orang yang dipanggil, yang muncul cuma kelelawar lemur terbang yang dijadikan hewan peliharaan para biksu. Di sini Katara mulai curiga nih, karena yang dia tahu hewan itu sudah lama punah. Cuman karena belum tahu pasti, dia lanjut mengikuti Aang yang mengajaknya pergi ke tempat yang sering dipakai untuk berdoa. Namun di tempat itulah akhirnya Aang menyadarinya sendiri. Dia syok saat melihat puluhan tengkorak manusia berserakan di mana-mana. Aang merasa dia hanya pergi beberapa hari saja, tapi nyatanya dia sudah terkurung di dalam bola es selama 100 tahun, Cok. Karena 100 tahun yang lalu, tepat ketika Aang kabur dari kuil, negara api menyerang kuil udara selatan setelah mengetahui bahwa avatar terlahir dari sana. Mengetahui kenyataan itu, Aang tentu saja tidak bisa menerimanya. Apalagi saat dia menemukan tengkorak biksu Gyatso, orang yang paling dekat dengannya. Di situ, emosi Aang pun langsung tidak terkendali dan membuat Katara serta Sokka mulai khawatir. Dalam keputusasaannya ini, Aang secara tidak sengaja masuk ke dunia roh dan bertemu dengan roh naga. Di sana roh naga bertanya kemana saja Aang selama ini. Tapi belum sempat Aang menjawab, dia mendengar suara Katara memanggilnya dan meyakinkannya bahwa Aang masih punya Katara yang akan menemaninya sampai kapanpun. Di tempat yang berbeda, Komandan Zhao, komandan kepercayaan negara api, tidak sengaja menemukan Pangeran Zuko. Sebelum itu, for your information nih Cok, karena dari dulu nggak pernah berhasil menemukan avatar, Pangeran Zuko ini dibuang oleh ayahnya sendiri dan berlayar bersama Jenderal Iroh. Lalu, karena sudah lama tidak bertemu, komandan pun mengajak Pangeran mampir ke kapalnya untuk makan siang bersama. Tapi ketika makan siang itu berlangsung, bukan sambutan hangat yang Zuko terima, tapi hinaan dari Komandan Zhao karena Zuko adalah pangeran buangan yang tidak diakui oleh ayahnya sendiri karena tidak pernah berhasil menemukan avatar. Kesal dengan tindakan komandan, Zuko pun hampir saja memberikan serangannya. Tapi setelah ditenangkan oleh Jenderal Iroh, Zuko memilih untuk pergi dari sana dan memperingatkan komandan untuk tidak bertindak kelewatan lagi. Setelah mengetahui fakta menyedihkan tentang tempat tinggalnya, Aang dan kawan-kawan pergi ke Kerajaan Bumi Selatan, salah satu wilayah yang kini dikuasai oleh negara api. Rencananya mereka akan membantu orang-orang di sana untuk membebaskan diri dari negara api. Lalu di waktu yang sama, datanglah seorang anak laki-laki yang berusaha lari dari kejaran prajurit api. Ternyata alasannya adalah bocah itu bisa mengendalikan bumi untuk menyerang prajurit-prajurit itu. Dan karena pengendali bumi tidak boleh berkeliaran, mereka pun berniat menangkapnya. Merasa tidak tega, di sini Katara berniat menyerang prajurit api itu menggunakan kekuatannya. Tapi karena belum sepenuhnya bisa, serangan itu malah mengenai Sokka dan akhirnya mereka pun ikut tertangkap.
Aang, Katara, dan Sokka kemudian dibawa ke tempat para pengendali bumi ditahan. Sebenarnya mereka bisa melawan prajurit itu apalagi jumlah mereka lebih banyak. Tapi karena prajurit api membawa senjata-senjata besar yang terbuat dari logam, para pengendali bumi pun akhirnya menyerah. Tidak terima jika para pengendali bumi ini menyerah begitu saja, Aang berusaha membangkitkan semangat mereka, menghasut pemberontakan untuk melawan dan mengalahkan prajurit negara api demi kemerdekaan mereka. Lalu, karena tidak ada satupun yang tergugah keberaniannya, Aang pun mengaku sebagai avatar yang akan membantu mereka. Tapi karena Aang ini masih kecil, prajurit api yang ada di sana pun langsung meremehkannya. Tidak terima temannya diejek, Katara mendorong prajurit itu dan ketika Katara akan diserang balik, Aang pun langsung menunjukkan jati dirinya sebagai pengendali udara. Ternyata hal itu berhasil membangkitkan keberanian para pengendali bumi di sana. Mereka kemudian berkumpul, menyatukan kekuatan mereka untuk menyerang prajurit api dan membuatnya pergi dari tempat tinggal mereka. Setelah wilayah itu kembali aman, Tetua menunjukkan tempat disembunyikannya berbagai peralatan yang berkaitan dengan pengendalian elemen. Salah satunya adalah gulungan pengendalian air yang disita oleh negara api dari salah satu anggota suku air selatan. Selain itu, Tetua juga mengajak Aang untuk melihat dirinya di dua kehidupan sebelumnya. Dia adalah avatar Kyoshi, di mana avatar waktu itu lahir dari klan pengendali bumi. Nah, karena avatar yang baru sudah ada kembali dan ada di pihak mereka, Sokka semakin bersemangat untuk mendatangi wilayah lain dan membebaskan mereka dari belenggu negara api. Namun sebelum mereka pergi, Aang mengaku bahwa dulu sebelum dirinya dilatih menjadi avatar atau dengan kata lain melatih dirinya dengan elemen lain, dia sudah kabur duluan dari kuil. Sebenarnya Aang akan diangkat sebagai avatar saat berumur 16 tahun. Tapi karena waktu itu biksu sudah tahu akan rencana jahat negara api, mereka pun langsung menetapkan Aang sebagai avatar saat umurnya masih 12 tahun. Karena masih kecil, Aang pun merasa tidak sanggup, apalagi saat biksu bilang kalau Aang tidak akan bisa hidup normal dan tidak boleh memiliki keluarga karena bisa mengganggu kefokusannya menjadi avatar. Namun karena kini Aang sudah sadar kalau dunia sangat membutuhkannya, dia meminta bantuan Sokka dan Katara untuk mengantarkannya ke suku air utara, karena di sana ada pengendali air terkuat yang bisa mengajarinya cara menggunakan elemen tersebut. Selama dalam perjalanan menuju suku air utara, Aang dan kawan-kawan sembari membebaskan wilayah yang dikuasai oleh negara api. Dan dalam perjalanan itu pula, Katara membantu Aang untuk melatih elemen airnya sedikit demi sedikit. Namun, saat mereka sampai di kerajaan bumi utara, Katara yang sedang melatih Aang merasa kalau hari itu Aang kurang fokus dengan latihannya. Ternyata alasannya karena Aang tahu kalau di dekat sana ada kuil udara utara. Dia ingin sekali berkunjung ke sana agar dirinya bisa kembali masuk ke dunia roh dan meminta petunjuk dari roh naga. Mendengar itu, Sokka pun tidak setuju. Karena mereka baru saja melakukan pemberontakan, Sokka takut Aang akan ditangkap bila pergi ke sembarang tempat tanpa perencanaan yang matang. Namun karena malam itu pikiran Aang sudah sangat tidak karuan, ia tidak fokus berlatih karena selalu teringat akan masa lalunya. Aang pun diam-diam pergi ke kuil udara utara hanya ditemani oleh Appa. Sesampainya Aang di kuil udara utara, Aang bertemu dengan Pak Tua yang mengaku sebagai warga desa bumi yang sering berkunjung ke sana. Karena sudah mendengar rumor tentang Aang, Pak Tua itu pun mengajak Aang berkeliling dan menunjukkan ruang patung tersembunyi di mana ada banyak patung avatar dari generasi ke generasi. Namun ketika Aang sedang mengamati pendahulunya itu, Pak Tua tiba-tiba meminta maaf kepada Aang. Ternyata karena tidak sanggup hidup miskin, ia terpaksa menjebak Aang agar prajurit api lebih mudah menangkapnya. Dalam keadaan tidak berdaya, Aang berusaha masuk ke dunia roh dan akhirnya bertemu kembali dengan roh naga. Di sana roh naga berkata bahwa dirinya baru saja mendapatkan penglihatan tentang bulan yang berubah menjadi merah. Dan maksud dari penglihatan itu, negara api telah mencuri pengetahuannya dari perpustakaan besar dan berencana menyalahgunakan pengetahuan tersebut. Agar hal itu tidak terjadi, roh naga menyuruh Aang untuk pergi ke suku air utara karena wilayah itu diketahui akan dijajah oleh negara api. Namun belum sempat Aang bertanya bagaimana dia bisa pergi ke sana, Aang terbangun karena mendengar panggilan dari Komandan Zhao.
Di sini komandan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Aang. Dari kemana saja Aang selama ini sampai kenapa waktu melawan prajuritnya Aang hanya menggunakan elemen udara saja. Entah Aang memberikan jawaban seperti apa, tapi beberapa saat kemudian ketika komandan pergi, datang seorang bertopeng yang mengayunkan senjatanya ke arah Aang dengan maksud ingin menyelamatkannya. Setelah terbebas, pria bertopeng itu kemudian mengajak Aang untuk melawan prajurit api agar bisa keluar dari sana. Dalam peperangan tersebut, komandan melarang prajuritnya untuk membunuh Aang karena itu sama saja akan memunculkan reinkarnasi avatar yang baru. Tapi sayangnya, hal tersebut malah dimanfaatkan oleh si pria bertopeng tadi. Dia sengaja menyandera Aang dan mengancam akan membunuhnya jika tidak dibiarkan keluar. Dengan terpaksa, komandan pun membiarkan mereka pergi. Tapi ketika mereka sampai di ujung jembatan, komandan menyuruh pemanahnya untuk menyerang pria bertopeng itu hingga dia jatuh dan tidak sadarkan diri. Lalu mengetahui kalau pria bertopeng itu adalah Pangeran Zuko, Aang pun merasa berutang budi. Dia sengaja mengumpulkan kabut dan membuat penglihatan prajurit terganggu, lalu membantu Zuko melarikan diri dari tempat tersebut. Sialnya, Komandan Zhao ternyata sudah tahu kalau pria bertopeng itu adalah Pangeran Zuko, yang kemudian langsung dilaporkannya kepada Raja agar Raja semakin membenci Zuko karena kini dia adalah seorang pengkhianat. Di sisi yang lain, setelah ditinggalkan begitu saja di hutan, Zuko yang sudah sadar kembali menemui sang paman yang telah menunggunya di kapal. Walaupun sang paman sudah tahu Zuko habis dari mana, tapi karena tidak mau diikut campuri, Zuko memilih untuk tidak mengatakan apapun dan langsung masuk ke ruangannya. Tapi, baru saja Zuko rebahan sebentar, tiba-tiba sementara itu, Aang kembali berkumpul dengan teman-temannya dan pergi ke suku air utara untuk belajar elemen air di sana serta melindungi tempat itu dari jajahan negara api. Sampai di kerajaan suku air utara, Aang dan kawan-kawan disambut baik oleh warga suku air utara dan juga Putri Yue, anak dari pemimpin kerajaan suku air utara. Semua orang udah tahu kalau kedatangan Aang dan kawan-kawan ini akan membawa bahaya besar untuk mereka. Tapi karena yang datang adalah seorang avatar, mereka tetap bersikap baik dan akan bersiap bila perang tiba-tiba terjadi. Di sana Aang diajari oleh seorang guru pengendali air yang hebat. Sebelum berlatih, guru sempat bilang bahwa untuk menguasai air kita harus bisa melepas emosi kemanapun emosi itu membawa kita. Air akan mengajarkan kita untuk menerima dan biarkan emosi itu mengalir seperti air. Selama di tempat itu, Aang menjalani latihannya dengan serius dan ternyata dia bisa melakukan latihannya itu dengan baik, lebih baik daripada yang dibayangkan oleh gurunya. Sedangkan Sokka yang sudah mengenal Putri Yue sebelumnya berusaha untuk mendampingi wanita itu hingga tidak terasa perasaan cinta tumbuh di antara mereka. Sayangnya kebahagiaan itu hanya berlangsung sebentar, karena sesaat kemudian mereka melihat tanda-tanda kedatangan prajurit api yang sudah dekat dengan kerajaan suku air utara. Di kapal perang Komandan Zhao, Jenderal Iroh menghampiri Zuko yang ternyata berhasil selamat dari ledakan itu. Ia yakin kalau Zhao lah yang sudah melakukannya. Jadi, jika Zuko masih ingin mendapatkan pengakuan dari sang ayah, dia harus pergi lebih dulu ke suku air utara dan menemui Aang sebelum Komandan Zhao menemukan dirinya. Melihat prajurit api sudah semakin dekat dengan mereka, Aang meminta izin kepada Putri Yue untuk melakukan meditasi terlebih dahulu. Ia harus berbicara dengan roh naga untuk meminta saran apa yang harus Aang lakukan. Dengan sigap, Putri Yue pun mengantar Aang ke tempat suci yang hanya orang-orang tertentu saja yang boleh masuk ke sana. Nah, agar bisa fokus, Aang meminta yang lain untuk keluar kecuali Katara karena ia harus mengawasi keadaan sekitar. Ternyata kekhawatiran Katara benar-benar terjadi. Ketika Aang sedang fokus bermeditasi, Zuko tiba-tiba datang dan ingin membawa Aang pergi bersamanya. Terjadilah pertarungan yang cukup sengit. Namun sialnya dari pertarungan itu Katara gagal melindungi Aang, yang akhirnya Aang pun dibawa pergi oleh Zuko dalam keadaan masih bermeditasi. Ketika Zuko sedang bersembunyi sembari mengamati perang besar terjadi, Aang akhirnya berhasil masuk ke dunia roh lalu bertemu dengan roh naga. Tanpa basa-basi, Aang langsung bertanya bagaimana caranya membunuh prajurit negara api. Dan roh naga menjawab bukan dengan cara membunuh mereka jika ingin perang ini berakhir. Karena sebagai avatar, dia tidak boleh menyakiti siapapun dan harus menjaga keseimbangan antar empat bangsa itu. Aang harus menunjukkan kepada mereka apa itu kekuatan air hingga mereka takut dan pergi dari suku air utara.
Di tempat lain, Jenderal Iroh menyuruh Komandan Zhao untuk menarik pasukannya sebelum malam hari tiba. Alasannya karena saat malam tiba, kerajaan air akan menggunakan kekuatan roh bulan, dan jika itu terjadi, semua pasukan negara api akan musnah. Tapi bukannya mengikuti saran tersebut, Komandan Zhao malah mengajak Jenderal Iroh ke tempat suci karena ternyata dia berniat untuk membinasakan roh bulan agar perang ini bisa Zhao menangkan. Kembali kepada Aang, setelah mendapatkan petunjuk dari roh naga, Aang pun berusaha kabur dari Zhao dan menghentikannya menggunakan elemen air. Beberapa saat kemudian, teman-temannya pun datang menghampiri Aang. Tapi karena Aang tahu Komandan Zhao akan mencelakai roh bulan, dia menyuruh mereka untuk menghadapi komandan, sedangkan dirinya akan membantu prajurit suku air. Di tempat suci, setelah Komandan Zhao berhasil menangkap ikan jelmaan roh bulan, Jenderal Iroh menyuruh Zhao untuk meletakkannya kembali, karena jika hal itu dilakukan, maka keseimbangan dunia akan goyah. Tapi karena Zhao sudah diselimuti hawa nafsu, dia dengan brutalnya membunuh ikan itu, membuat bulan menjadi merah dan membuat Putri Yue ambruk tidak berdaya. Geram dengan kelakuan Zhao, Jenderal Iroh pun langsung mengeluarkan kekuatan terdalamnya. Dia membuat pria itu dan prajuritnya takut hingga meninggalkan tempat tersebut. Mulai merasa dunia sudah tidak seimbang, Putri Yue yang sudah sadar langsung mendekati roh bulan yang sudah mati itu. Lalu mengingat bahwa dulu dirinya pernah diselamatkan roh bulan hingga bisa hidup sampai saat ini, Jenderal Iroh meyakinkan Yue untuk memberikan nyawanya kepada roh bulan. Awalnya ide itu ditentang oleh Sokka karena dia tidak mau kehilangan Putri Yue. Tapi demi keseimbangan dunia ini, Putri Yue pun bersedia menyerahkan nyawanya demi menghidupkan kembali roh bulan. Secara perlahan, ikan jelmaan roh bulan itu pun kembali bangkit, bersamaan dengan bulan yang kembali normal seperti sebelumnya. Di waktu yang sama, Zhao dan Zuko akhirnya bertemu nih. Awalnya mereka berniat untuk bertarung, tapi Jenderal Iroh melarang Zuko untuk melakukannya dan lebih baik mereka pergi dari tempat itu saja. Karena kesal, di sini Zhao pun sempat memberikan serangannya walaupun gagal karena Jenderal Iroh langsung menepisnya. Lalu ketika mereka pergi, 4 pengendali air pun datang dan membunuh Zhao dengan sangat mudahnya menggunakan kekuatan mereka. Mengetahui roh bulan sudah kembali lagi, Aang pergi ke benteng pertahanan suku air utara. Melihat begitu banyaknya kapal negara api yang berbondong-bondong datang, Aang pun mengingat kembali kehidupannya dulu sebelum terjebak di dalam bola es. Ia berusaha untuk menerima takdirnya dan mulai memasuki mode avatar, mengangkat air laut menjadi tembok raksasa untuk mengusir negara api dari suku air utara. Setelah prajurit negara api mundur, Katara pun menghampiri Aang dan membantunya untuk turun menemui warga suku air utara dan sebagian prajurit api yang masih di sana. Karena sudah terbukti akan kemampuan Aang yang luar biasa ini, mereka pun mengakui Aang sebagai sang avatar dan berharap Aang bisa menjadi penyeimbang dunia. Di sisi yang lain, walaupun pasukannya kalah telak di suku air utara, Raja Ozai ternyata masih kekeh untuk melakukan penyerangan yang lain. Raja tahu bahwa 3 tahun dari sekarang komet Sojin akan muncul, dan berkat komet itu kekuatan negara api akan meningkat berkali-kali lipat. Namun sebelum hari itu tiba, ia memerintahkan anak keduanya yaitu Putri Azula, wanita licik dan penuh ambisi untuk mencegah Aang menguasai elemen api dan juga tanah. Lalu film pun berakhir.